Abdul nggak ada ya. Tidak jadi saya bahas kalau beliau ada. Kita kembali ke kitabnya. Beliau bertanya tentang apa hukumnya mengangkat tangan ketika khutbah Jumat. Kita kembali kepada kitabnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di bab mengusap di atas jabiroh, pembalut tulang atau gips. Jadi ada kita dikasih gips. Bagaimana teknisnya? Maka pada hadis yang nomor 146, wa an Ali radhiyallahu anhu dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, "Ingka syarat ihda zandayi fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Salah satu pergelangan tanganku patah. Lalu aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amaroni an amsaha alal jabair." Tentang bagaimana wudu ketika pakai gip itu kan apa gitu, kayak atos bahannya di gip itu bahannya. Nah, atau mungkin yang dikasih perban. Maka ditanya bagaimana cara berwudunya, maka begitu sampai di tempat yang ada pembalutnya itu, ada tutupannya itu, maka diusap untuk mengusap. Jadi bukan digerujuk. Karena tidak digerujuk nanti basah, infeksi. Nah, apalagi kalau ada jahitannya gitu. Maka kalau memungkinkan diusap. Nah, sekarang ada lagi yang modelnya dibor, ada bol-bolnya gitu. Nah, kalau yang seperti itu dengan tutup dulu pakai kain, dibaluti lagi dulu, baru itunya jangan usap. Jadi jangan langsung diusap di situ, nanti tidak malah infeksi. Berarti riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad di sini dikatakan dhaif. Syekh Utsaimin berkata, salah satu pergelangan tangan Ali radhiyallahu anhu mengalami patah, kemudian ia membalutnya dengan gips atas perintah Nabi. Dibalut bukan dari perintahnya, artinya bisa dari yang lain atau dari Nabi. Maka yang terpenting di sana adalah bagaimana teknis mengusapnya buat mereka yang wudu. Jadi wudunya tetap biasa, tapi begitu sampai tempat luka itu bukan dibasuh, tapi diusap. Jadi diusap itu tangan dengan kena air, airnya dibuang, masih agak basah, diusap. Beda nek dibasuh itu kerucukin, itu berpotensi tambah sakit. Nah, nanti juga misal koreng yang parah, itu nek kena air kan tambah dodro. Makanya itu dikasih perban dulu, dikasih tutup dulu, baru kemudian tangan dibasahi, kemudian itu diusap. Bapak Ibu rahmatullah Allah, hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, fir rajuli alladzi suha fatasala famata. Diriwayatkan dari Jabir mengenai kisah seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Jadi jihad, kemudian ada senjata yang kena ke kepalanya berdarah. Kemudian dia cerita kalau lagi junub, gimana cara bersuci ya. Temennya sing ditanya ramudeng. Yo jenenge junub ya adus, famata, akhirnya mati orangnya. Karena zaman dulu jihad itu benar-benar bacok itu kemudian terluka, menganga, terbuka, kena air malah mati. Innama kana yakfihi ayyatayammama fayasiba ala jurhihi khirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadi. Sebenarnya cukup buat dia untuk bertayamum. Tayamum tepuk, kemudian tangan, kemudian muka kemudian tangan. Jadi enggak semua apalagi kerucutan seperti itu. Nah, dan membalut di atas lukanya itu dengan selembar kain lalu mengusap di atasnya. Itu nek lukanya di muka, maka mukanya dikasih pembalut dulu, baru kemudian ditayamum. Jadi bukan malah digujung lalu membasuh keseluruhan tubuhnya. Pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, minas sunnati alla yusalliya rajulu bitayammumi illa sholatan wahidah summa yatayammamu lis-sholatil akhar. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif.
Bahasanya termasuk sunnah bahwa seorang itu tidak sholat dengan tayamum kecuali untuk satu sholat lalu bertayamum lagi untuk sholat yang lain. Sanadnya doif, dan pernah saya sampaikan kitab ini punya keistimewaan hadis doifnya dicantumkan. Tujuannya biar mereka yang punya keyakinan ini berubah. Sehingga kalau hadis ini doif, maka yang benar ketika jenengan sakit lalu tayamum dan belum batal, maka tayamum jenengan masih bisa digunakan untuk sholat berikutnya. Kemudian kita masuk di bab baru tentang haid. Aduh, ya kurang haid mas. Nanti bisa digunakan untuk mempelajari putri panjenengan atau garwa panjenengan. Buat koreksi, kadang biaya setri ini haid itu kadang leru-leru. Nah, maka pentingnya untuk belajar tentang haid, tidak ada masalah. An Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, inna Fatimah binta Abi Hubais kanat tustahadu. Bahasanya Fatimah binti Abu Hubais wanita yang sering tustahadu, istihadah. Jadi wanita itu akan mengeluarkan darah dalam 3 macam. Haid itu yang bulanan, nifas itu karena melahirkan atau keguguran, kemudian yang ketiga istihadah, yaitu bukan karena haid, bukan karena nifas, di luar itu. Nah, pada waktu itu ada namanya Fatimah binti Abi Hubais istihadah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna damal haid damu aswad yu'raf. Sesungguhnya yang namanya darah haid itu hitam dan kamu kenali. Maksudnya itu warnanya itu pasti berbeda dengan warna darah segar. Nek darah segar niku merah gitu kan, maka darah haid itu pasti berbeda. Bisa coklat tua atau bisa hitam. Tapi ngomongin keturunan keraton darah biru. Mas Tirwan darah biru nama. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang wanita harus memahami fisiologi bentuk dan warna dari darahnya sendiri, karena tidak bisa dijadikan standar. Kudu ireng ya ora. Nek misal ngapunten garwan jenengan kok ternyata angger haid darah pink, ya sudah, memang darah pink berarti. Nah, apa ya enak nggak tahu gitu kan? Kan yang ngecek ya yang haid gitu kan. Saya pun suaminya juga pernah ngecek punya istri saya. Jadi cuma menyampaikan ini aja gitu kan. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Nek keluar darah yang berbeda dengan umumnya darahmu itu merah, kok metune liyane merah dan itu rutin tiap bulan pada tanggal tertentu sampai tertentu, fa amsiki anis shalah, jangan sholat. Fa idza kana al-akhir fatawaddoi wa shalah. Tapi kok keluarnya tidak di periode itu atau melewati itu, maka itu namanya istihadah. Kadang biasa tadi dikuandani ngono ya untuk nek dablek soal ini. Nah, misalnya nih, biasanya misal, jadi haid itu bisa dikenali dari 3 hal. Warnanya yang berbeda atau bentuknya. Nek bentuk iki Mas, nek darah segar niku nggih wonten niku ngalir terus napa ya istilahnya cuwer gitu. Tapi begitu darah haid niku lebih pekat, lebih kental dan terkadang berserat. Nah, berserat ini. Jadi enten nek dicutik kira apa ya Mas? Nek dicutik gitu kadang kayak nek benang-benangnya gitu loh. Nah, kemudian ciri yang ketiga, dia keluar dengan waktu periode tertentu. Misal dari tanggal 1 sampai 7 atau 1 sampai 9, periodenya tertentu. Nek enggak tertentu, pasti di antara 1 bulan itu keluar satu rentang masa, bisa 11 sampai 20 misalnya. Jadi bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Nah, Nabi mengatakan, nek kamu sudah bisa niteni nek kuwi haid, misal tadi warnane pink tadi, tiba-tiba setelah seminggu
kok warnanya balik merah tapi tetap keluar bukan pink, maka di sini dikatakan faida kanal akhor, nek keluarnya tidak sama kayak kebiasaan haidmu fatawaddoi, wudulah dan sholat. Berarti itu dihitung sebagai istihadah. Sehingga fikihnya darah istihadah tetap sholat, tetap puasa. Cuman bedanya kalau istihadah itu ketika setiap sholat harus, di sini dikatakan fatawaddoi, harus wudu. Misal wanita yang istihadah, dia sholat maghrib tadi, kemudian mau sholat isya ini, antara maghrib dan isya ndak ngentut, ndak pipis, ndak buang air besar. Nah, fikihnya mereka tetap harus wudu. Nah, itu. Dan jika memungkinkan maka tetap harus membersihkan darah itu dan memakai pembalut baru. Kan khawatirnya lagi safar. Jadi misal nggak safar, misal istihadah dari rumah berangkat maghriban, niku nyangking pembalut 1 atau 2, sehingga nanti begitu adzan isya masuk kamar mandi, bersihkan pakai pembalut baru, ikut jamaah isya. Jadi 1 kali wudunya untuk 1 kali sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku istihadah. Kemudian berikutnya 150, wa fi hadisin Asma binti Umais inda Abi Dawud, dan dalam hadis Asma binti Umais bagi Abu Dawud dikatakan wal yajlis fi mirkan, hendaklah kamu duduk di atas suatu wadah, faida ro'at sofrotan fauqal ma fal taghtasil lidduhri wal asri ghuslan wahidan. Jika kamu melihat kekuning-kuningan di atas air, maka mandilah untuk sholat duhur dan asar 1 kali mandi, wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, wa taghtasil lil fajri ghuslan wa tawaddu fi ma baina dalika. Jika kamu kemudian masuk waktu maghrib dan isya, mandi lagi 1 kali, kemudian masuk subuh mandi 1 kali, dan di antara waktu-waktu sholat satu dengan yang lainnya berwudulah. Di sini 150 dikatakan sanadnya sahih. Berarti niki tambah kenceng melih gitu. Yaitu bahasanya orang yang istihadah niku di antara 2 waktu sholat diminta untuk mandi, nek memungkinkan. Karena kan mungkin di kantor, masuk duhur ning asar ning kantor adus. Terus mau pulang adus lagi, ketika kok iku ning kantor udah adus ning rumah rambut banyu. Apa sumber banyune mati to Mas Irwan. Udah adus wae. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian Syekh Al-Faqih mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahinya setelah suaminya yaitu Ja'far bin Abi Thalib meninggal terbunuh dalam perang Mu'tah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menikahinya setelah Abu Bakar meninggal, kemudian melahirkan anak dari Ali yang bernama Yahya. Mirkan adalah bejana dan ember untuk mencuci pakaian. Ini zaman sahabat niku nggih, apunten nggih, rondonya sahabat yang utama itu di estafet oleh sahabat berikutnya, dan mereka ngapunten lagi tidak peduli soal tua atau mudanya. Kenapa? Karena mereka pengen tahu biyen bojone amale apa. Gitu. Makane jenengan nek ngantri amung aja mung rondo nom. Rondone ustaz sing tuwa. Nggih mang tangleti. Ustaze biyen mulai pengajian ngopo? Turu. Terus baru itu turu meneh. Lah tukang turu ternyata. Jenengan ra ngertos wae. Wa an Hamnah binti Jahsin, dari Hamnah binti Jahsin qalat, dia berkata, untuk ustahadu haidotan kasirotan sadidatan. Aku waktu itu mengalami istihadah dengan darah yang kasirotan banyak, sadidatan terus, berarti banjir bandang. Fa'ataitu Nabi SAW istaftihi. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW minta fatwa. Gimana nih ya Rasul keadaan saya?
Faqala, kemudian beliau SAW bersabda, innama hiya raqdotun minasyaiton. Sesungguhnya itu dorongan gangguan dari syaitan, semarai buanter kuwi syaitan. Fatahayyadi sittata ayyam, maka berhaidlah kamu selama 6 hari ausabatan atau 7. Nah, jadi di sini ada orang yang keluar darah deres dan dia bingung ini haid apa istihadah. Nah, nifas kan syaratnya kelahiran gitu kan. Maka dia bingung ini haid apa istihadah, maka Nabi mengatakan itu gangguan syaitan. Soal bingungnya itu loh. Maka biar kamu tidak bingung, maka peganglah 6 atau 7 hari. Nah, setelah 6 atau 7 hari kok masih keluar, maka summa tasili, maka mandilah. Ini karena orangnya bingung, benar-benar bingung, maka Nabi membuat batasan 6 sampai 7. Tapi kalau misal garwa jenengan atau putri jenengan biasanya haid itu 10 hari, ya 10. Berarti 11 kesananya itu istihadah. Sehingga 11 kesana tetap sholat, tetap puasa, masuk Ramadan. Nah, di sini dia bingung, karena bingung maka Nabi buat standar 6 sampai 7. Nah, fasolla arba'atan wa isrina aw salasatan wa isrina. Maka berhaidlah kamu selama 6 atau 7 hari, lalu mandilah jika telah masuk masa suci. Meskipun darah masih keluar, maka sholatlah 24 atau 23 hari. Nah, kemudian maksudnya untuk mengenapkan sebulan, kan 6 naik tambah 24 ketemu 30, naik 7 tambah 23 ketemu 30. Berarti kamu anggapannya haid itu 6 atau 7. Nah, sisanya biar sampai 30, 23 atau 24-nya walaupun kamu keluar darah, maka itu dianggap istihadah. Nah, maka kemudian lanjutannya wasumi wasola. Nah, selama 23 sampai 24 itu sholat dan puasalah. Fa inna dzalika yujzi'uka, karena ya, yang demikian itu mencukupi bagimu. Jadi diberikan metode agar tidak bingung, tidak was-was. Kemudian wa kadzalika faf'ali kulla syahrin, dan seperti itu lakukan setiap bulan. Jadi ada orang istihadah itu berbulan-bulan, maka diambil 6 sampai 7, sisanya dianggap istihadah. Begitu sudah genap 30, masuk di bulan barunya, tanggal 1-nya dianggap istihadah lagi, dianggap haid lagi 6 sampai 7. Niku nek bener-bener bingung biasanya berapa? Kan ada orang ditanya, "Lah pase piro?" Saya sampai pernah nanya sih saya, "Lah jane pase piro?" Yo mbuh. Udah dhewe sing haid bertahun-tahun dikoki pase piro mbuh. Ya nek mbuh rata-rata jawabane ra iso. Ya wis nek dijikuk seminggu kan. Sithik men jawab. Padahal kan ya tinggal ya anu napa istilahnya cara orang minta fatwa ini kan dijawab manut kan kudune. Tapi nggih niku lah wanita. Nggih, kemudian lanjutkan di sini. Kemudian faf'ali kula sahrin kama tahidu nisa, sebagaimana haidnya seorang wanita. Jadi kalau sudah masuk 31 berarti dihitung haid baru. Sampai 6 atau 7, sisanya istihadah lagi. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'in qawiti ala an tuakhiri ad-duhra wa tu'ajjili al-asra. Jika engkau kuat, hendaklah mengakhirkan duhur dan mempercepat asar. Summa taghtasilihina tadhuri, kemudian mandi ketika bersuci, wa tusolli ad-duhra wal asra jami'an, dan kemudian sholat duhur dan asar bersama-sama. Summa tuakhirinal maghriba wa tu'ajjilinal isya, kemudian kamu sholat, akhirkan sholat maghrib dan isya, lalu mandilah dan gabungkan di antara keduanya. Wa tastami'ina bainas sholatain faf'ali wa taghtasili ma'as subhi wa tusolli, dan kemudian lakukan mandi lagi waktu subuh dan sholatlah. Qala, beliau bersabda, wa huwa a'jabul amroini ilayya, itulah yang paling aku sukai di antara dua perkara. Dua perkaranya apa? Boleh mandi, boleh enggak. Tapi nek meh mandi, maka di antara dua waktu sholat diminta mandi. Nah, nek yang istihadah tadi. Nah, sebenarnya mandi itu bisa diganti dengan ngapunten tadi, cebok tadi dibersihkan lalu pembalutnya diganti. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 152
yang nanya toh soal haid kok. Nanya Mas. Ndang ngacung nek wani. Tahu meh teko opa aku ya penasaran ya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Habibah binta Jahsyin syakat ila Rasulillah SAW ad-dama, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy mengeluh pada Nabi SAW tentang darah. Faqala, dan beliau bersabda, umkusi qadra makanat tahbisuki haidotuki, berhentilah dari sholat, jangan sholat selama haidmu menghalangimu. Maksudnya gini, beliau ngeluh, saya berapa hari ya Rasul? Yo kira-kira berapa biasanya? Kira-kira lah. Di sini kan dikatakan apa? Makanan tahbisuki, ya. Selama haidmu itu menghalangimu sesuai perasaan kamu, sesuai perkiraan kamu. Nah kalau emang biasanya 10 hari, 10 hari. Nanti maksimalnya itu kalau tidak salah di kitabnya Syekh Utsaimin itu 15 hari Pak haid itu maksimal. Jadi kalau benar-benar apa namanya haid itu tidak ada sebulan, seminggu sampai 15 hari. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, summa ihtasili, kalau sudah sesuai kebiasaannya ya seminggu ya seminggu, 10 hari 10 hari, maka mandilah. Kemudian hadis 153 wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wa tawaddoi likulli sholatin, dan wudulah tiap sholat. Nah ini kalau mau ngambil keringanannya nggak harus mandi tapi wudu setiap sholat. Wan Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha beliau berkata, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da dhuhri sayyan. Kami tidak menghitung sebagai haid darah yang keruh dan kekuning-kuningan sesudah bersuci. Jadi gini, ketika seorang wanita itu haidnya misal seminggu, nah seminggu yang haidnya tadi harusnya darahnya hitam, misal biasanya hitam, jadi tadi biasanya naik haid hitam, kok tiba-tiba setelah seminggu berubah jadi kuning atau mungkin putih, keputihannya, maka itu sudah dianggap bukan haid dan mandi. Seorang wanita kalau berhenti haid dianggap suci kalau sudah mandi. Ngapunten jenengan sebagai garwonya, nek tenan membutuhkan beliau gitu kan, maka tetap harus mandi dulu. Paling kok disauri mosok baratus nek. Ya, terus tidak boleh seorang istri haid selesai terus cuman cebok tok, cawek tok, terus jenengan ajak kumpul, itu tidak boleh. Itu harus mandi dulu. Nah, setelah suci baru bisa jenengan kumpuli. Nah, kata Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mau nanya? Mau nanya enggak Mas? Sudah jam 8 ini. Sudah selesai. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sampai jam 8. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.